Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Intan. Nah, kita bertemu lagi nih di video kali ini di seri Belajar Cisco. Nah, kita sudah sampai di episode 13. Kali ini kita akan membahas mengenai dynamic routing. Nah, pertama kita akan bahas tentang dynamic routing dengan EIGRP. Static routing ini teman-teman, ini kan kita langsung aja ke konfigurasinya ya. Misalkan saya tambahkan satu router di sini, itu berarti kita konfigurasi cara manual untuk jalurnya. Dan misal kalau jaringannya itu berkembang atau misal ada tambahan satu router lagi, nah itu akan konfigurasi di router-routernya. Tapi untuk ngasih tahu jalurnya dari router 1, misal ini kan tambah router baru. Nah, kalau static routing itu router 1, 2, dan 3 itu kita harus konfigurasi jalurnya secara manual. Misalnya bedanya kalau yang static dan dynamic, untuk yang dynamic routing itu kita hanya konfigurasi di router yang ditambahkan atau yang baru saja. Nah, kalau terus router yang lain itu akan langsung terupdate atau akan langsung ada jalurnya secara otomatis. Oke teman-teman, di sini langsung aja kita buat prakteknya dulu. Kita buat topologi baru aja, kita bisa kebawakan. Kemudian kita pakai dua router. Aja kita konfigurasi di router satunya. Kita bisa ini, kita CLI, kemudian N const, kemudian habis itu kita bisa int gig 0/0 gig 0/1 ya teman-teman, /1. Kemudian kita bisa enter, kemudian IP add 192.168.10.1. Ini untuk IP yang di routernya. Yang untuk nanti untuk gateway PC-nya ya teman-teman, 255.255.0. Kemudian kita bisa enter, kemudian no shutdown. Kemudian udah menyala ya teman-teman. Ini sekarang kita mengarah ke router 2-nya. Kita bisa int lagi, kemudian gig 0/0. Kita bisa enter, kemudian kita bisa IP add 10.10.10.1. kemudian 255.255.0, kemudian enter. Kemudian kita bisa no shutdown. Oke, di router 1 itu udah. Kita lanjut di router 2-nya. Kita bisa ke router 2. And const, kemudian kita bisa int gig 0/1 untuk mengarah ke PC 2. Kemudian IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Kemudian habis itu no shutdown. Kemudian habis itu kita bisa exit. Kemudian kita bisa int gig 0/0. Kemudian kita bisa enter. Habis itu IP address 10.10.10.2 255.255.255.0. kemudian enter, kemudian no sh. Kita enter. Nah, ini udah menyala semua ya teman-teman. Sekarang kita tinggal pasang IP-nya saja.
Oke, di sini saya udah pasang IP-nya. Tadi ini sudah, tapi masih belum bisa komunikasi. Karena kalau kita coba lihat di router satunya, kita bisa ini, kemudian exit, habis itu do show IP route. Itu ini belum ada konfigurasi secara dynamicnya. Nah, sekarang kita akan bahas konsep dari static routing dengan konsep dynamic routing. Kita cari tahu dulu perbedaannya. Nah, kalau static itu kita kan harus tulis tujuannya kemana dan mau kemana. Misal dari PC 1 ke PC 2 itu akan menulis 192.168.20.0 itu karena networknya. Nah, terus subnet masknya. Nah, baru itu tuliskan next hop-nya atau jalur itu kalau yang statik. Nah, kalau bisa lebih paham, ini kita bisa coba langsung konfigurasinya. Kita di router 1, kemudian ini kan ada yang namanya C yang ini. Nah, C itu connected atau yang terhubung. Nah, ini ada 10.10.10.0/24. Nah, itu nantinya kita akan mempromosikan. Nah, ini kita bisa copy dulu. Yang ini kita bisa copy, kemudian kita bisa tuliskan notnya di bagian sininya. Itu konsepnya dari router 1, itu dia akan memasukkan advanced connected network atau promosi ke router 2. Nah, misal di router 1 itu bilang ke router 2. Nah, ini saya punya IP dengan network 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Nah, jika kamu ingin melewati IP route yang ada di sini, maka lewatilah aku aja. Nah, jadi kira-kira kata-kata di router 1, nah itu di router 2 itu dia akan melihat tabel route-nya. Terus di router 2 akan bertanya lagi ke router 1. Oh, router 1 ternyata di sini saya juga punya yang 10.10.10.0/24. Nah, tapi yang 192.168.10.0 itu belum punya. Nah, itu akan langsung aja kita bisa di router 2 itu akan menambahkan dynamic routing-nya. Jadi nanti akan masuk secara auto atau otomatis IP route atau networknya 192.168.10.0 lewatnya yang di 10.10.10.1 yang ini. Nah, itu hanya melakukan satu konfigurasi di salah satunya saja. Nah, begitupun sebaliknya, misal router 2 ingin dynamic, maka dia akan mempromosikan. Nah, langsung aja kita konfigurasinya dulu, tapi ini kita bisa ketikkan di sini untuk catatan. Misal RIP itu dia jarang digunakan. Yang kedua ada EIGR. Jadi, misal router Cisco bertemu dengan router lainnya, itu bisa pakai dengan OSPF. Kemudian yang terakhir itu ada BGP. BGP.
BGP itu dia sama-sama open standar, tapi itu bedanya dengan OSPF itu. Nah, nanti aja kita akan bahas yang BGP dulu. Nah, tapi kali ini kita akan konfigurasi yang EIGRP dulu. Kita bisa masuk ke router satunya. Kemudian kita bisa di sini kita bisa router EIGRP, kemudian tanda tanya. Nah, ini ada autonomous. Nah, itu nantinya kita akan bahas di BGP. Nah, kita bisa memilih dari 1 sampai 65535. Nah, ini kita bisa pakai yang misal 10 aja. Kemudian ini itu 10-nya itu harus sama seperti yang di router 2 nanti ya teman-teman. Kita bisa dengan enter. Kemudian kita bisa networknya masukkan 10.10.10.0. Kemudian kita bisa masukkan networknya lagi dengan yang 192.168.10.0. Kemudian bisa exit. Kemudian di yang satunya juga sama di router 2-nya. Kita bisa masuk di router 2. Kemudian kita bisa router IEGRP 10. Oh, ini ada kesalahannya teman-teman. EI kemudian networknya 10.10.10.0. Habis itu, nah ini ada peringatan nih, kalau 10.10.0 itu udah ada di router 1, jadi tetanggaan. Nah, kita bisa cek, bisa dengan lihat do show IP EIGRP, kemudian neighbor. Nah, ini udah ada yang 10.10.1 yang ini ya teman-teman. Nah, atau artinya itu udah tetanggaan. Oke, langsung aja kita promosikan network yang 20-20-nya ya teman-teman. Network 192.168.20.0. Karena itu belum ada, kita bisa do show IP route. Nah, ini udah ada yang D yang ini. Nah, D itu bukan dynamic. Nah, itu kenapa nggak E? Karena E itu udah digunakan untuk yang itu udah EGP ya teman-teman. Nah, oke, kita udah selesai konfigurasinya. Nah, kita bisa cek di router satunya dengan cara yang sama.
ini udah bisa ya teman-teman. Kita udah konfigurasi itu hanya pakai 2 router saja. Nah, kalau kalian ini emang awal-awalnya itu nggak bisa, kalian bisa cek juga dari PC 2 ke PC 1, maka dia itu udah successful. Nah, sekarang kita coba yang pakai 3 router. Nah, ini saya tambahkan dulu router barunya. Di bagian sini, ininya kita geser dulu. Nah, kita bisa tambahkan PC juga sama. Sekarang kita akan coba konfigurasi EIGRP-nya, tapi di sini kita akan konfigurasi hanya di router 2 dan 3-nya saja. Nah, untuk di router satunya itu nggak usah dikonfigurasi karena dia nggak menambahkan network baru. Nah, sedangkan di router 2 itu kan dia menambahkan network baru. Nah, yang pertama seperti biasa kita pasang IP-nya dulu di router 2. Kita bisa pergi ke router 2-nya. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita bisa masukkan interface-nya gear 0/2. Kemudian enter. Kemudian kita bisa IP address 20.20.20. Ke router 3-nya. Kemudian bisa dan masuk ke yang untuk PC. Oke, ini udah hijau semua ya teman-teman. Sekarang yang di router 2 itu mengarah ke yang 0/2, gig 0/2 yang ini itu belum dipromosikan ke yang 20.20.20 ya teman-teman. Kita bisa coba. Exit, kemudian router, nah udah ada ininya, kita bisa yang satunya. Nah, ini udah ada peringatan ya teman-teman karena udah tetanggaan, atau cara mengeceknya kita bisa do show IP EIGRP neighbor. Nah, ini udah ada. Oke, kita sudah konfigurasi EIGRP-nya ya, teman-teman. Nah, kalau static routing itu dia di router 1 juga harus konfigurasi agar tahu jalurnya. Nah, kalau yang hanya di router 2 saja, yaitu router yang ditambahkan
atau router 3 dan router tetangganya yaitu router 2. Untuk router-router lainnya yang jauh itu nggak perlu kita konfigurasi dynamic routingnya. Nah, karena apa teman-teman? Karena di router 2 itu sudah mengadvance atau mempromosikan networknya ke router 2. Nah, terus di router 2 itu sudah mengadvance atau mempromosikannya ke router 1. Jadi nantinya di router 1 itu akan langsung otomatis ada pengenali network yang ada di router 3. Nah, sekarang kita coba cek aja. Kita bisa enter and const, kemudian habis itu kita bisa do show IP root. Nah, ini kalian fokus aja yang tulisan yang D ini. Itu udah ada yang 20.20.0/24. Padahal tadi di router 1 kita nggak konfigurasi network dari router 3. Nah, juga ada yang 192.168.30.0. Nah, itu juga di router 3. Padahal kita nggak konfigurasi di router satunya. Kemudian kita bisa cek juga dari router 3 apakah dia ada yang punyanya router 1. Kita bisa n const, habis itu kita bisa saya langsung aja do show IP root. Nah, ini di router 3 juga kalian bisa lihat udah ada yang 192.168.10.0. Yang ini ya teman-teman 10.0/24. Nah, itu ada di router 1. Nah, sekarang kita coba kirim paket dari PC 2 ke PC 3-nya. Nah, untuk awal-awal itu biasa violet, kalian bisa coba lagi aja. Maka dia udah successful ya teman-teman. Kalau kalian bisa coba-coba semua PC juga boleh. Maka itu sudah successful semua. Nah, sekarang kita lanjut untuk EIGRP menggunakan VLAN. Kita coba setup dulu topologinya. Nah, ini kita bisa tambahkan switch aja. Kita tambahkan yang 2960. Nah, ini kita buka switch-nya terlebih dahulu. Kita bisa n const. Habis itu kita bisa buat VLAN-nya dulu. Kita buat VLAN 40 dan 50 ya teman-teman. Kemudian kalian bisa lihat dengan cara show VLAN brief. Nah, oke, kita di sini exit aja. Ini udah ada ya teman-teman. Kita exit, kemudian habis itu untuk ke PC 4 itu interface-nya itu yang mengarah yaitu FA0/3 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa INT FA0/3. INT FA0/2. Kemudian kita bisa enter.
Habis itu kita bisa tweet port mode akses. Kita bisa enter. Kita cek dulu ya teman-teman dengan do show VLAN brief. Nah, ini itu udah ada ya teman-teman untuk interface-nya. Masuk interface yang FA01 yang untuk ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa int FA0/1, kemudian enter, kemudian switch port mode trunk. Karena untuk ke router ya teman-teman. Kemudian kalian bisa no sh. Nah, kemudian kita bisa konfigurasi di router 3-nya agar ini itu menyala. Kita bisa CLI, kemudian enter, and const. Habis itu kita bisa masuk ke interface-nya, yaitu int gig 0/2. Kita enter. Habis itu kita tambahkan IP-nya dulu ya teman-teman. Kalau kalian tanya int FA02 itu untuk mengarah ke sini, kita bisa IP address 10 titik 30 ya teman-teman. ADD 30 titik 1 255 255.0. Habis itu kita bisa enter, kemudian no sh. Nah, maka ini itu udah hijau semua ya teman-teman. Nah, di konfigurasi sebelumnya kita akan membuat sub interface untuk VLAN 40 dan 50-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa ini enter, kemudian kita bisa int gig 0/2, kemudian titik 40. Habis itu capsulation .1q 40. Kemudian kita bisa IP address 192.168.40.1. Kemudian kalian bisa ulangi aja untuk VLAN yang 50-nya ya teman-teman. Enter. Kemudian kita bisa 50. Kemudian enter. Kemudian kalian bisa .1q-nya 50 juga. Enter. Kemudian untuk IP-nya itu kita tinggal ganti 50. Selanjutnya kita bisa exit. Nah, langsung ke PC 4-nya aja. Kita bisa tambahkan IP-nya dulu. Ini di PC 4. Kita bisa desktop, IP, kemudian 192. 168.40.2.
Kemudian untuk gateway-nya itu 192.168.40.1. Kemudian kita bisa isikan dulu yang PVC 5 juga. Kita bisa desktop, kemudian IP, kemudian kita bisa ini kita ganti jadi 50. Kemudian ininya itu 50 juga. Kemudian kita bisa X. Nah, kita sudah pasang IP PVC 4 dan PVC 5. Sekarang kita coba kirim paket dari PC yang ke-5 ke yang ke-4 ya, teman-teman. Kita bisa kirim paket coba dari sini ke sini. Nah, biasa awal-awal itu akan failed, kalian bisa ulangi. Maka dia itu sudah bisa successful ya, teman-teman. Ini misal dari PC 4 ke PC 5, dia juga sudah successful. Nah, di sini juga kan dua-duanya sudah successful. Maka kalau dari PVC 1 ke yang 5 itu udah bisa. Dan VLAN 50 itu belum bisa karena untuk dari PC 1 ke 50 itu belum bisa karena kita belum konfigurasi dynamic routingnya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi dynamic routingnya. Kita akan mempromosikan IP network dari IP VLAN 40 dan VLAN 50 di router 3-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke yang router 3. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa router EIG RP10. Enter. Habis itu kita bisa networknya itu pakai yang punyanya 192.168.40.0. Kemudian habis itu untuk VLAN 50-nya kita bisa ganti dengan 50. Kemudian kita bisa enter. Habis itu karena sudah dimasukkan networknya, langsung aja kita bisa coba ya masukkan network yang 30.30.30 dulu ya, teman-teman. 30.30.30.0. Kemudian habis itu kita cek dulu dengan perintah do show IP route. Nah, ini udah ada ya, teman-teman, untuk yang 50 sama 40-nya. Nah, kalau kalian belum terlihat, itu bisa kalian tekan spasi aja. Itu akan terlihat yang 40 ini ya, teman-teman. Nah, kita sudah terhubung. Kita coba lihat di router satunya. Kita bisa X terlebih dahulu, kemudian di router 1. Habis itu kita bisa do show IP route. Kita bisa tekan spasi.
maka dia itu udah ada ya teman-teman yang 40 ini. Sama yang 50 itu udah ada networknya VLAN 40 dan 50. Begitu juga di router 2 pasti dia itu udah ada. Karena semuanya itu akan otomatis. Karena ini itu dynamic routing. Nah, kita coba kirim paket dari PC 1 ke yang VLAN 40-nya nih teman-teman. Kita bisa dari PVC 1 ke VLAN 40. Maka dia itu sudah successful. Nah, kalau yang 50, kita coba dari sini ke sini, maka dia juga sudah successful ya teman-teman. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.